Silakan untuk yang belum absen ya, untuk absen dulu. Oke, sudah jam 12.33 ya. Untuk sementara kita stop sharing dulu ya absennya. Oke, baik. Teson, suara saya terdengar ya? Halo? Tes? Terdengar, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi ya kuliah kita. Apa namanya? Kita masuk ke minggu keempat ini ya, minggu keempat ya, atau minggu keempat di kita ya. Kalau minggu yang lalu saya sudah atau kita sudah membahas terkait ragam gelombang elektromagnetik ya dalam pandu gelombang kotak ya. Nah, hari ini kita akan membahas share screen. Oh, sudah kelihatan? Sudah ya? Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Sudah terlihat. Oke. Nah, hari ini kita akan bahas pandu gelombangnya silinder bentuknya ya. Nanti kita lihat bahwa pandu gelombang yang biasa digunakan dalam peralatan gelombang mikro itu kan ada yang kemarin itu kotak ya. Kotak ya kotak gitu. Jadi konduktor yang dibentuk kotak. Kemudian ada juga nanti yang silinder. Kemudian ada juga yang parabola sebetulnya. Nah, nanti dalam prakteknya juga bukan silinder, bukan kotak, bukan parabola, tapi seperti kotak, tapi mendekati nah seperti inilah adanya. Misalnya kalau Anda coba bongkar microwave oven, itu bentuknya dia seperti ini. Jadi kayak kayak gini, tapi ininya agak-agak ke sini gitu. Nah, agak kayak gini gitu bentuknya ya. Ya dalam praktek ya. Gini dia bentuknya kayak gini gitu. Nah, kayak gini lah.
Ya, tapi nanti ya kita bisa dekati gitu dengan bentuk seperti kotak, kemudian nanti ada juga yang silinder ya gitu. Nah, hari ini saya ingin sedikit kita bahas bagaimana nih pola dalam silinder ya. Karena silinder pun dalam fisika itu kan ya seperti kita mengamati penjalaran gelombang ya dalam kotak, kemudian dalam silinder, dalam spherics dan sebagainya. Nah, ketika kita bahas silinder, berarti kita juga harus sudah punya frame bahwa mesti koordinatnya koordinat silinder kan gitu ya. Kan ada koordinat kartesian yang kotak itu kan, X, Y, Z, kemudian ada koordinat silinder itu ada R, theta, dan Z ya. Kemudian ada koordinat bola ya kan, R, theta, dan P kan gitu. Nah itu nablanya itu berbeda. Jadi nabla itu kan koordinat operator nablanya ada yang dalam kartesian, ada dalam silinder, ada dalam bola ya. Nah sehingga ketika kita ini persamaan gelombangnya ya, persamaan gelombang ketika kita meniadakan sumber juga meniadakan resapan kerugian energi, maka kita bahas di sini kan. Jadi ada ini nablanya ini bisa macam-macam, bisa dalam koordinat kartesian, bisa dalam koordinat silinder. Ya. Oke, saya sekedar kita mengingatkan saya sendiri juga mungkin Anda ya. Kalau Anda mengambil di Pismat berapa aja 2 atau apa Pismat atau di pendahuluan Pismat sebetulnya ada kita diminta juga untuk mencari malah membuktikan ya bahwa nabla kuadrat dari suatu besaran ini kan namanya divergensi ya. Jadi nabla kuadrat dari V itu mesti skalar ya. Apa namanya? Ini seper H1, H2, H3 ini kan ada ya, di mana kalau untuk silinder itu H1-nya itu 1, H2-nya itu rho, rho itu R ya, ke jari-jari. Jadi ada yang rho, ada juga R ya boleh. Kemudian H3-nya 1 gitu. Tapi nanti kalau untuk ke bola lain lagi, H1-nya misalnya rho, H2-nya R theta dan seterusnya. Kalau kartesian 1, 1, 1 kan gitu. Sehingga nanti deki 1 di sini adalah d rho atau dr, kemudian deki 2 itu pi, yaitu ke azimut ya, kemudian ketiganya itu z ya, ke z gitu. Nah, sehingga dalam koordinat kartesian bentuk dari operator nabla atau gradien 2 kali ke B-nya, ke medan magnetik kayak ini nih, persamaan 2. Ini kan nabla kuadratnya harus dalam koordinat silinder kan. Ini menjadi gini kan. Jadi kita bisa menuliskan dia seper R, dr, dp, dr gitu ya. Jadi ada derivatif 2 kali ke R, kemudian derivatif 2 kali ke P ya, kemudian derivatif 2 kali ke Z. Kemudian yang di sini adalah epsilon mu dB per dt kan gitu. Nah, nanti Anda lihat nanti ketika karena dia kalau kita selesaikan dalam ragam transversal electric mode, artinya dia menjalar ke sumbu Z, maka nanti yang terukur dalam detektor medan B-nya itu adalah ke komponen ke Z-nya ya gitu. Sehingga kita bisa menuliskan katakanlah B0Z itu amplitudo yang itu fungsi R dan P ya gitu. Dia fungsi jari-jari dan juga fungsi azimut. Cos, kemudian ini adalah gelombang berjalannya nih kan. Dia gelombang berjalan ke arah sumbu Z dengan frekuensi omega kan gitu ya. Nah ini kalau penyelesaiannya tuh ini kita pakai penyelesaian coba-coba ya. Kalau ini kita bisa masukkan ke sini ke apa? Jadi persamaan ini BZ-nya kita masukkan ke sini gitu. Nah maka kita bisa menuliskan nih. Jadi yang ini kalau diturunkan dari 2 kali ke Z gitu ya, diturunkan 2 kali ke T, ini kan menjadi omega kuadrat ya. Jadi ini cos jadi min sin, kemudian min lagi jadi plus, kemudian sin jadi cos lagi ya, tapi ada minusnya. Jadi min epsilon mu omega kuadrat. Kan ini kan kalau diturunkan jadi omega, kemudian omega kuadrat. Kemudian yang ini ketika diturunkan 2 kali ke Z, mungkin jadi muncul KZ kuadrat ya.
Ini juga minus karena ini cos jadi min sin jadi cos, jadi min kz kuadrat. Nah, yang sebelah sini ini belum bisa kita derivatifkan karena kita belum tahu si B0Z fungsi P-nya juga fungsi R-nya seperti apa, kita belum tahu. Tapi yang jelas semuanya akan muncul cos, cos, dan cos. Sehingga kita bisa eliminasi cos omega-nya ini tinggal seperti ini kan gitu. Nah, yang sebelah sini ini kan bisa menjadi KZ K ya kuadrat ya. Jadi Anda lihat yang sini nih, ini bisa menjadi K kuadrat ya, K kuadrat, kemudian yang ini kita sebut KC kuadrat ya gitu. Sehingga kita bisa menuliskan KC kuadratnya ini omega kuadrat epsilon min KZ kuadrat. Nah, KC ini adalah dari hasil ini. Jadi ini semua itu disebut dengan min KC kuadrat gitu. Ya, kita menuliskan aja KC kuadrat kayak gitu ya. Ya, karena kita di sini kan Anda lihat di sini KZ, ini min omega ini kita sebut sini KC. Nah, untuk penyelesaian seperti ini kan konstanta nih, ini konstanta, kemudian ini kan medan B yang fungsi R dan P, artinya fungsi radial dan fungsi azimut ya. Nah, dalam fisika matematik untuk menyelesaikan suatu besaran yang itu fungsi dua variabel yaitu fungsi jari-jari dan fungsi azimut, di sini P atau theta. Kalau theta biasanya untuk bola ya, untuk bola ke arah ke polar gitu. Nah, ini biasanya sebutnya P ya gitu. Sehingga kita misalkan B0Z itu adalah fungsi bisa kita namanya pemisahan variabel ya. Bisa kita nyatakan dalam fungsi R saja, dalam fungsi P saja gitu. Sehingga ada dua ini. Sehingga ini bisa kita masukkan ke sini. Artinya kalau ini B0Z-nya kita ganti ke sini, ini juga ganti ke sini, kemudian masing-masing dibagi R dan P. Sehingga kita dapatkan ini ya. Hingga ini R, kemudian DR ya. Kemudian di sini tinggal ini. Ya, lihat tinggal per R kuadrat, kemudian ini adalah P ke P juga, min KZ. Nah, dalam fisika matematik yang ini sering disebut dengan konstanta kan. Konstanta min M kuadrat misalnya ya. Ini min M kuadrat. Nah, kenapa pakai min M kuadrat? Ya, karena kita sudah belajar kalau nanti ini akan muncul fungsi khas ya. Gitu. Jadi dengan min M kuadrat kita akan tahu ini akan menjadi kalau diselesaikan P-nya itu adalah fungsi di sini fungsi Euler. Dia ini menjadi cos. Ini kan I min MP gitu. Ini adalah cos MP plus di sini ada min sin P0. Jadi kita sebut B boleh juga kan. Jadi P ini fungsi cos dan fungsi sin ya di situ. Dengan M-nya bisa min plus 1, min plus 2, dan seterusnya. Ya. Jadi M itu adalah bilangan integernya kan. Gitu. Oke. Sehingga kalau kita masukkan, jadi si ini seperti D kuadrat P, dP kuadrat ini kita sebut min M. Ya kan, min M kuadrat, ini kan min M kuadrat. Sehingga kita bisa memasukkan ke sini nih. Ya. Min M kuadrat per R kuadrat plus KC kuadrat per R sama R ya sama dengan 0. Nah, ini ke bentuknya kalau Anda lihat ini R. Jadi kalau kita kasih misalnya bagi semua dengan KC kuadrat ya, kita bagi semua dengan KC kuadrat. Jadi ini KC, ini KC kan. Jadi dibagi masing-masing dengan C kuadrat, ini KC kuadrat jadi 1 ya. Ini sebenarnya KC kuadrat. Ini kan KC kuadrat sebetulnya. Anda lihat nih, KC ini kan sering hilang. Ini KC kuadrat sebetulnya. Tapi ini sendiri kita sebut X, ini X, ini X, ini X, ini X kuadrat. Nah, bentuk seperti ini, jadi per X, D per DX, kemudian ini X, DR per DX, kemudian 1 min M kuadrat per X kuadrat. Ini bentuknya penyelesaiannya adalah persamaan seperti ini. Jadi R itu akan menjadi R-nya itu fungsi Bessel namanya ya. Jadi fungsi Bessel. Jadi dia akan menjadi fungsi Bessel yang Anda lihat di sini ada dua fungsi ya. Jadi ada fungsi Bessel dan satu lagi fungsi Bessel order 2 namanya Neyman, fungsi Neyman.
Jadi ini fungsi Bessel, ini fungsi Neyman terhadap X-nya di sini KCR ya, KCR. Nah, ini KC itu adalah bilangan gelombang yang menjadi syarat batas Kirchhoff-nya. Oke. Nah, ini dia. Jadi bentuk fungsi diferensial dalam Bessel itu seperti ini. Jadi Y ini X kuadrat ini kan bentuknya jadi seperti ini gitu loh. Nah, dan X-nya tadi kita itu KCR tadi gitu. Jadi bentuknya kalau bentuknya seperti ini, penyelesaiannya seperti ini. Anda bisa lihat di Pismat ya gitu. Jadi kalau bentuk biasanya seperti ini nih, kita bisa membawa persamaan diferensial bentuk ini dengan N lebih besar 0, maka kita penyelesaiannya bisa seperti ini gitu. Ya, ini yang saya tadi kan Y-nya jadi N, sebenarnya fungsi Neyman ya dia gitu. Oke, nah fungsi Bessel itu seperti ini kan. Jadi kalau ini X, kemudian ini J, maka J0 ketika apa namanya itu M-nya 0, dia seperti ini. Shoot. Kemudian ketika J1 dia kayak gini kan. Kemudian J2 dia kayak gini. Nah, lain kalau fungsi Neyman ketika X-nya mendekati 0, dia minta berhingga gitu. Ya, ketika N1 juga begitu. Nah, dari sini kemudian orang artinya gini, penyelesaiannya JCM-nya itu kan bentuknya seperti ini nih. Ini fungsi Bessel ya. Nah, fungsi Neyman itu ketika R-nya mendekati 0 itu tak berhingga. Maka di sebelah sini D-nya diambil 0. Karena kenapa? Diambil 0 biar dia kasusnya itu jadi ada artifisisnya gitu. Jadi ketika yang di sini nih, yang di sini ketika biar R-nya itu punya artifisis, ketika jari-jarinya mendekati 0, kalau yang ini kan menuju tak berhingga, jadi seolah-olah yang ini kita buat 0 saja, sehingga tinggal ini aja. Karena ketika R-nya mendekati 0, J itu kan jadi sama dengan 1 ya, gitu. Jadi punya artifisisnya gitu. Ini kan yang ini, ya, gitu. Shoot, gitu. Ya. Nah, makanya ini hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan ya ke sini. Jadi dalam bentuknya dia jadi bentuk R, P, dan J itu jadi kayak gini B0. Kemudian yang ini kita sebut fungsi Bessel ya. Kemudian yang tadi yang fungsi P itu AM cos P plus BM sin P. Kemudian ini yang gelombang berjalannya itu ya, cos KZZ min omega T ini. Nah, sehingga BZ itu bisa kita nyatakan secara umum dalam bentuknya kayak gini nih. Jadi B0Z, kemudian yang suku ke R-nya itu fungsi Bessel. Kemudian ini suku ke P-nya ya kan, cos MP dan sin MP ya kan, artinya bisa penulisan kayak gini. Kemudian ini adalah gelombang berjalannya, dia gelombang berjalan ke sumbu Z tadi ya. Gitu. Tuh B0 BZ-nya. Nah tapi tugas kita masih banyak ya. Selain BZ kita juga harus menentukan BP, kemudian tadi BZ-nya sudah ya. Kemudian BR, kemudian nanti kita juga harus menentukan E kan, ada ER, kemudian EP. Kalau EJ-nya kan 0 ya, gitu karena dia transversal electric mode. Nah, untuk mendapatkan itu, maka kita menggunakan lagi persamaan Maxwell ya, bahwa curl dari B, jadi nabla cross B itu adalah epsilon mu dari perubahan medan listrik terhadap waktu. Kemudian ke atau nabla cross dari E itu adalah minus perubahan B terhadap waktu. Jadi perubahan medan magnet terhadap waktu bisa menimbulkan listrik, atau perubahan listrik terhadap waktu bisa menimbulkan medan magnet ya gitu. Nah, dari sini kita bisa menuliskan misalnya kita punya juga dalam kalkulus vektor, ketika ada nabla cross suatu vektor, misalnya ini vektor A ya. Nah, ini kalau vektor nabla dan A-nya kan dalam koordinat polar. Dalam koordinat silinder. Nah, berarti kan di sini ada R, kemudian R, P, Z. Ya, tadi kita sebut rho, gitu kan? Karena rho ya boleh saja. Ini adalah R, P, Z. Jadi ini vektor satuan ke arah radial, ini vektor satuan ke arah kutub ya, ke arah kutub. Kemudian ini vektor satuan ke arah sumbu Z dalam koordinat silinder. Nah, kemudian ini super R, kemudian ini ada derivatif ke R, derivatif ke P, derivatif ke Z, kemudian vektor A-nya ini AR, RAP, dan AZ.
Nah, gitu. Nah, kalau kita ganti A-nya dengan E, itu kan boleh aja. Misalnya ke E, ini misalnya nabla cross E, komponen ke R. Maka ini tinggal kita lihat di sini. Ini kan berarti suku sebelah sini aja kan. DAZ, DEZ, DP ini akan 0 karena EZ-nya 0 ya. Nah, tinggal yang sebelah sini. Jadi ini ada lihat nih. DEZP, kemudian yang ini ada EP, kemudian DER, EP per DZ ya gitu. Ya ini juga kita bisa lihat bahwa ini min DBR per DT ya, ke R gitu. DBR per DT. Ini karena dia ke T berarti muncul min I omega ya. Nah, yang sebelah sini ini kan ini EZ DP ini karena nanti EZ-nya 0 tinggal seperti ini saja. Ini min omega BR. Nah, untuk komponen ke Pi-nya dari BP kita bisa tahu juga. Ya, kita lihat aja ke Pi-nya itu ini. Berarti kan sini diturunkan jadi DEZ DR, kemudian DA ER ke ke sini ya. Ini berarti oke yang ini sama sini iya ya. Berarti ini ke sini, ini DEZ. Nah, iya kan? DEZ. Iya, oke. Min B I omega BP. Nah, kemudian dengan memasukkan EZ-nya 0 dari persamaan Maxwell itu, maka kenapa EZ-nya 0? Karena kita memang modelnya model transversal electric mode ya. Sehingga kita dapatkan ini, jadi min dP per DZ sama dengan min omega BR, misalnya gitu ya. Kemudian yang ini juga, ya kan, tadi dari ke BP-nya, kemudian ini ke BZ-nya. Oke, nah kemudian kita bisa melihat apa DEZ, nah ini DBEZR ini, kemudian ini kita juga dapat ini dan kita persamaan dapat ini juga ya. Maka, nah kalau mengingat ini semuanya mengandung ini, maka kita dapat kerjakan seperti ini. Sehingga kalau Anda lihat nih, oke. Kita ingin melihat ini sebetulnya ya. Nah, jadi oke. Ini kan ini ke sini kan bisa disama dengan ini nantinya. Oke. Nah, dari persamaan 2A, 2A itu yang mana tadi? Nah, ini kan. Oh, oke, sorry. Ah, tadi 2A. Oh, ini yang ini ya. Di persamaan ini bisa dilihat di bukunya saya sebetulnya. Ini Anda lihat kita persamaannya kita dapatkan ini gitu. Dari persamaan 11A 11B kita dapat menuliskan ini. Ya kan? Jadi ini kan masuk ke sini kemudian nanti kita integralkan ya ke R kalau Anda lihat. Ini DBZ per DR itu ini gitu kan. Kemudian nah BR-nya ya seperti ini kan BR itu tadi kan kita bentuk BZ-nya punya kan tadi BZ punya sehingga nanti BR-nya ketemu gitu. Jadi BR itu KZ KC kuadrat kemudian BZ-nya diturunkan ke R ya. Nah, BP juga gitu. Nanti untuk mengeliminasi ER-nya maka kita dapat BP-nya. BP itu seperti ini. Jadi dari BZ yang sudah kita derivatifkan tadi tinggal diturunkan ke P. Nah, dari sini juga kita tahu ER-nya tahu tuh dari kita derivatifkan BZ ke DP ya gitu. Kemudian EP-nya itu juga gitu. Ini kita menderivatifkan BZ ke DR-nya. Ya semuanya karena tadi komponennya kita misalkan di BZ, berarti semua dalam suku BZ ya. Sehingga nanti kita ketemu apa namanya? Jadi BR-nya ada, PP-nya ada, ER-nya ada, EP-nya ada, EZ-nya 0 kan gitu. Nah, dari persamaan 14 dan 2B dapat diperoleh komponen BR-nya. Jadi komponen BR itu dari BZ tadi diturunkan ke R kan gitu. Ini diturunkan ke R. Jadi ini adalah derivatif dari fungsi Bessel ya. Nah, derivatif fungsi Bessel itu juga punya
punya apa namanya Z asen ya, itu punya ya aturan sendiri. Anda mungkin masih ingat. Jadi ada aturan rekursi dari fungsi Bessel gitu. Nah, kemudian dari persamaan 15 dan 2B maka diperoleh juga komponen BP-nya. Ini gitu. Nah, dari sini juga kita dapat komponen ER-nya ya. Kemudian kita dapat juga komponen EP-nya ya. Diturunkan ke R2 kali. Nah, oke. Nah, komponen BZ sendiri dapat dituliskan kayak gini nih, BZ ini ya, BZ-nya ini. Kemudian EZ-nya 0 karena kita dalam koordinat dalam mode dalam ragam transversal electric mode ya gitu. Oke, nah dari situ gitu. Jadi kita dapat komponen-komponen ini. Jadi ada BR, B theta, kemudian gitu BZ ya. Kemudian ER ada, E theta ada, EZ-nya 0 kan gitu. BZ-nya ini. Jadi kita punya 6 persamaan ya gitu. EZ sama dengan 0. Nah, kemudian sama seperti yang di kotak kita juga bisa lihat impedansinya. Nah, impedansinya itu adalah mu ER per BP ya. Nah, kita tinggal masukkan di sini. Ini 1 lambda C kuadrat plus lambda Z kuadrat sama dengan 1 lambda kuadrat. Nah, jadi impedansi untuk ragam transversal electric mode itu bentuknya seperti ini ya. Nah, kemudian ragam transversal magnetic mode itu bentuknya seperti ini ya gitu. Oke. Nah, untuk mencari apa namanya nanti ragam tadi untuk syarat batas dalam lambda C kalau misalnya jari-jarinya diketahui gitu, maka kita nanti sebetulnya tidak sembarang panjang gelombang bisa masuk kan dalam pandu gelombang itu tergantung dari tadi geometri dari gelombangnya tadi terhadap apa namanya besaran R dan theta yang kita tentukan tadi kan gitu. Nah, kini kita masukin syarat batas bahwa untuk gelombang medan listriknya yang sejajar dengan dinding kan sama dengan 0 atau B-nya, medan B yang tegak lurus itu sama dengan 0. Sehingga ini ada EP sama dengan 0 dan BR sama dengan 0. EP itu kan apa namanya polar ya, sumbu kutub atau ya sumbu kutub ya, itu sumbu kutub. EP 0 kemudian BR 0 ya, ini di R sama dengan A, jadi di R sama dengan A, EP sama dengan 0 dan BR sama dengan 0, sehingga kita bisa masukkan ke sini nih. Jadi derivatif dari fungsi Bessel ke KR ini adalah Z asen M KR yang sama dengan 0 di R sama dengan A gitu kan. Nah, ini bentuk rekursi ya dari fungsi Bessel. Oke, nah kalau kita memasukkan harga-harganya, jadi harga KCR kalau R-nya sama dengan A jadi KCA untuk berbagai ragam transversal electric mode. Jadi ini ragam M0, N1 gitu, ini transversal electric mode MN-nya itu misalnya 01, berarti KCA-nya 3,8. Nah, itu. Kemudian 11 itu 1,84. Terus begitu ya. Sampai di sini ada 02 ya. Harga KCA-nya tuh 7016 gitu ya. Nah, itu KCA itu dihitung dari ini ya. Nah, dari sini. Nanti ada grafiknya. Nah, jadi panjang gelombang terbesarnya jadi gini. Sehingga ada lambda catch up untuk pantu gelombang silinder kan. Jadi itu sama dengan 2pi per kc tadi. Nah, kc ini kan A-nya di sini KCA, kemudian kita kasih A di sini. KCA MN ini kan kita dapatkan dari sini nih ya. Gitu. Nah, jadi misalnya contoh untuk jari-jari silinder yang R-nya 3 cm, kemudian M-nya 0 dan N-nya 1, besar lambda C-nya adalah 4,94 cm ya lambda C-nya.
Nah, untuk gelombang mikro dengan panjang gelombang yang lebih besar dari 4,95 cm gitu. Nah, ini kan Anda lihat A-nya ini jari-jari ya. Jadi A-nya 3 cm. Dimasukin A-nya 3 cm, M-nya 0, N-nya 1, A-nya di sini 3 cm. Sehingga diperoleh ini gitu lambda C-nya. Nah, kalau kita memasukkan gelombang dengan panjang gelombang yang misalnya 6 cm, maka gelombang itu tidak mungkin dapat diteruskan ya, karena dia akan cepat sekali untuk dilesapkan di situ. Karena kenapa? Ya, karena tidak diteruskan ya, karena lambdanya lebih besar daripada lambda catch up-nya gitu. Nah, jadi ini adalah lambda catch up ya, gitu. Jadi lambda di sini adalah lambda maksimum yang bisa gelombang pandu gelombang teruskan. Nah, jadi Anda lihat untuk pandu gelombang silinder ya, untuk pandu gelombang silinder bahwa lambda catch up-nya itu ditentukan oleh ini. Jadi jari-jarinya berapa ya. Kemudian M dan N-nya gimana gitu. Ya, gitu. Oke. Oke, mungkin untuk hari ini topiknya udah cukup dari saya ya. Oke. Silakan kalau ada yang atau udah kelompok 2 ada ya? Siapa? Ada Pak. Oke, silakan Mas untuk presentasi aja Mas sambil nanti kita terakhir pertanyaan jawabnya. Bentar. Sudah terlihat nggih niki? Sudah, ya. Halo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bentar, saya manggil dulu teman saya yang satunya. Halo, Alfiah nih, Ya, hadir. Alfiah. halo Mas. Oke. Makasih. Oke, di sini aku sama Alfiah. Kita berdua, kan kemarin kita dapat di kelompok 2. Kami dapat jatah bagian mempresentasikan energi gelombang mikro. Terus kita berdua diskusi ini energi gelombang mikro kan ambilnya kan di energinya. Kan ada banyak yang lain-lainnya, kan ada yang makanan, ada yang lain. Terus energi itu di mana? Maksudnya semua hal termasuk makanan itu kan juga pakai energi gitu. Maka ya udah kita cari aja satu topik. Nah, satu topik yang lebih sempit lagi. Jadi nggak secara umum. Nah, kita pilih dari situ, kita pilih cari satu jurnal, terus kita review jurnal ini lebih ke sangat aplikatif tentang gelombang mikro, tentang energi gelombang mikro. Nah, di sini saya bersama teman saya Alfiah Rahmadia, insya Allah akan mempresentasikan review jurnal efisiensi energi dan tingkat pengeringan dalam pengeringan kayu dengan gelombang mikro vakum. Ini dari Jerman ya, dari Jerman, Liker sama Adamska. Mungkin kemarin sempat saya singgung sebelumnya, waktu ada pertanyaan, apakah ada skala untuk pabrik besar? Nah, nanti ada di sini. Nah, monggo dari Alfiah. Ya, oke. Masuk pembahasan pertama, pendahuluan. Pemanfaatan gelombang mikro saat ini telah banyak digunakan pada bidang energi karena kemampuan pemanasannya yang dapat menggantikan pemanasan secara konvensional. Pemanasan gelombang mikro dihasilkan dari konversi energi elektromagnetik menjadi energi thermal melalui peningkatan agitasi molekul air dan ion bermuatan ketika terkena gelombang mikro. Penetrasi gelombang mikro langsung ke bahan memungkinkan pemanasan jauh lebih cepat daripada metode pemanasan konvensional. Kemudian latar belakang pada pembahasan ini adalah dalam industri pengolahan kayu, tahap pengeringan merupakan tahap terpenting yang perlu dilakukan. Umumnya, tahap ini dilakukan dengan metode konvensional yang memiliki banyak kelemahan dari segi waktu dan hasil akhir yang kurang maksimal, seperti retak, perubahan warna, dan perubahan bentuk pada kayu.
Kemudian dalam banyak kasus, hampir sekitar 50% kayu kering akan berakhir menjadi limbah akibat kegagalan dalam proses pengeringan. Hal tersebut akan memicu penebangan pohon kembali untuk memenuhi permintaan kayu di pasaran dan berpotensi mengakibatkan kerusakan hutan. Sehingga perlu ditemukan pengeringan kayu, metode pengeringan kayu yang lebih efisien. Sebelum pembahasan lebih jauh, kita ulas terkait metode pengeringan kayu sebagai gambaran mengapa metode dengan penggunaan microwave ini dipilih karena lebih efisien. Yang pertama adalah pengeringan secara alami. Pengeringan ini dilakukan dengan memanfaatkan suhu atau radiasi matahari di lingkungan sekitar kayu. Metode ini memiliki kelebihan karena murah dan tidak membutuhkan tenaga ahli. Kemudian juga tidak memiliki batas jumlah kayu yang akan dikeringkan. Namun, metode ini memiliki kelemahan karena memerlukan waktu yang lama dan memerlukan lahan yang luas. Dan juga susah untuk mengatasi cacat dari kayu yang dihasilkan. Kemudian, yang kedua adalah pengeringan secara konvensional. Pengeringan ini menggunakan uap air panas yang didorongkan ke dalam ruangan dan disirkulasi oleh kipas ventilasi di dalamnya. Metode ini memiliki kelebihan karena waktu pengeringnya lebih singkat dan kelembapan juga sirkulasi udaranya dapat diatur, namun memiliki kelemahan karena biaya mahal dan hanya cocok untuk industri dalam skala besar. Kemudian ada pengeringan dengan metode dehumidifier. Pengeringan ini dengan mendaur ulang suhu udara panas di dalam ruangan pengering untuk berputar kembali melalui sela-sela tumpukan kayu. Kelebihan dari metode ini hemat energi panas karena mendaur ulang uap panas yang telah dikeluarkan. Kemudian kekurangannya adalah harga peralatan lebih mahal dan hanya untuk kayu yang bervolume kecil. Kemudian juga ada pengeringan dengan metode vakum, yaitu pengeringan pada ruangan vakum dengan tekanan di bawah tekanan atmosfer. Kelebihannya adalah memperkecil risiko perubahan warna dan mempersingkat waktu pengeringan. Namun memiliki kelemahan karena biaya yang cukup tinggi dan tidak cocok untuk kayu yang memiliki kadar air yang tinggi. Dan ini ada pengeringan dengan metode frekuensi radio vakum, yaitu kombinasi pengeringan vakum dengan gelombang radio. Gelombang radio mencapai bagian dalam kayu, energi akan ditransfer ke dari dalam ke sekitarnya karena efek konduksi panas. Kemudian energinya akan digunakan untuk melepaskan kadar air dalam kayu. Hal ini menyebabkan terbentuknya gradien suhu, di mana suhu di bagian dalam kayu lebih tinggi daripada suhu pada permukaan. Dan yang terakhir adalah microwave vacuum drying. Ini adalah metode pengeringan yang akan digunakan pada pembahasan ini. Ini adalah kombinasi pengeringan vakum dengan gelombang mikro. Berlangsung dalam 3 tahapan, yaitu tahap pemanasan dengan laju pengeringan yang cukup cepat, dilanjutkan tahap pengeringan dengan laju dan suhu konstan, dan yang ketiga tahap pengeringan dengan laju menurun. Nah, pengeringan dengan kombinasi gelombang elektromagnetik akan membutuhkan waktu pengeringan yang lebih cepat, kualitas pengeringan yang lebih baik, meminimalkan tendensi perubahan warna, meratakan distribusi air pada kayu, serta efisiensi penggunaan energi yang lebih baik. Namun dilihat dari panjang gelombangnya, gelombang mikro memiliki panjang gelombang lebih pendek dan lebih seragam dibandingkan dengan gelombang radio. Oleh karena itu, gelombang mikro mampu menghasilkan intensitas energi lebih tinggi yang dapat mendorong pengeringan kayu yang lebih cepat. Nah, tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mengukur efisiensi energi pengeringan microwave vakum dan untuk menemukan ketergantungan efisiensi energi. Nah, ini dari tadi landasan-landasannya kita udah lihat gimana sebelumnya metode-metode pengeringan kayu yang lain digunakan. Maka sekarang kita coba nanti kita lihat dari jurnal ini bagaimana beliau-beliau mereview penggunaan energi gelombang mikro untuk pengeringan kayu. Nah, bahan-bahannya karena ini di Jerman, ini ada kayu beech, kayu maple, kayu cemara. Ini saya nggak tahu ya apa namanya terjemahannya apa. Karena kalau di Indonesia kan mungkin dipakainya kan kayu jati, kayu mahoni, kayu apa. Tapi kan karena di Jerman ya pakainya kayu-kayu ini. Terus, nah skema alatnya seperti ini. Jadi nanti ada secara garis besar ada dua alat ya. Ada alat yang besar. Ini kan pilot scale, jadi skala yang besar.
ada yang laboratory vacuum microwave clean. Jadi ada alat yang kecil. Nanti yang kecil ini yang skalanya laboratorium ini dia pakainya horn radiator tanduk. Sedangkan kalau di sini dia pakainya yang kebalikannya, dia pakai yang linear. Nah, ini alatnya kalau kita mau lihat seberapa besar alatnya ini bisa dilihat dari sisi kanan di sini ya. Jadi ada yang memang sini skala laboratori jadi LK jadinya singkatannya LK di laboratory clean. Terus ini yang A ini skala untuk pilot clean atau nanti untuk pabrik langsung besar. Jadi nanti si kayu-kayu yang besar ini digelondong dimasukin ke sini sebesar itu. Nah ini nanti terus yang di dalamnya di laboratory clean itu ada meja putar digunakan untuk biar panasnya itu nggak hanya di satu sisi aja, jadi ada meja putarnya. Sedangkan beda lagi kalau misalkan di pilot clean nggak bisa diputar kan. Jadi pakainya dia kayak ini nih kayak gini nih. Ini dia kayak ada belt gitu, jadi dia si kayunya digeser-geser gitu. Nah, terus ini itu tadi ya, ada radiator linear, ada radiator tanduk. Nanti yang si ininya pakai radiator tanduk, sedangkan ini pakai radiator linear yang skalanya yang besar. Nah, di sini metodenya adalah nanti sampel kayu gubal ya, jadi bukan murni kayu yang langsung persis dipotong, tapi udah kayu gubal gitu. Kayu beech, cemara, sama maple pada berbagai ukuran dan kadar air awal yang berbeda itu digunakan dalam eksperimen. Sampel beech dan maple dipotong dari kayu yang tidak mengandung inti kayu. Dalam kasus cemara, di pohon cemara, di mana potongan diambil dari seluruh penampang batang, tidak ada keberadaan kayu teras yang diamati. Eksperimen dilakukan 3 kali, 2 dengan LK dari laboratorium clean yang kecil, dan 1 dengan PK yang pilot clean yang gede. Untuk menentukan kadar air, moisture content, spesimen dipotong dan dikeringkan dalam oven pada 103 derajat Celcius selama 24 jam. Kadar air sebagian besar jauh di bawah titik jenuh serat. Nanti ada 3 ya tadi ya. Ada laboratorium, ada LK yang pertama, LK yang kedua, sama pilot clean. Pada LK yang pertama, power input 1200 watt. Untuk semua sampel beech diturunkan untuk beberapa putaran hingga 300 watt, sehingga jika suhu papan melebihi tingkat yang diinginkan. Untuk cemara dan maple, input daya awal lebih rendah karena kadar air awal yang lebih rendah. Dalam percobaan dengan pengukuran serat optik, suhu papan meja putar tidak digunakan. Terus LK yang kedua, dalam seri LK kedua, kontrol clean otomatis digunakan. Jadi yang tadinya manual, ini otomatis. Daya input diatur tergantung pada suhu permukaan sampel. Untuk semua sampel beech, input daya awal 1200 watt digunakan. Jumlah air yang menguap dihitung dari MC awal dan digunakan untuk menyelesaikan proses. Ini yang pilot clean yang besar, nanti metodenya digunakan sampel kayu yang lebih besar. Ketebalan sampel dibatasi oleh tinggi celah penghubung antara bagian penanganan dan pengeringan. Sampel tunggal diletakkan di ban berjalan dan dipindahkan melalui bagian pengeringan beberapa kali. Karena tidak ada pengukuran berat online, jumlah pembalikan arah yang diperlukan telah ditentukan sebelumnya dalam percobaan awal. Ini hasilnya, ini grafiknya. Jadi efisiensi paling tinggi di atas 80%, ini di sini sebelah sini. Nah, energi diaplikasikan setelah pengaturan tekanan awal, jadi kan dia kan vakum kan ya. Jadi karena vakum kita bisa mengatur tekanannya, dan setelah beberapa periode proses pengeringan cenderung konstan. Pada akhir pengeringan suhu masukan energi berkurang karena meningkatnya suhu permukaan. Efisiensi tadi 80% di sini ya. Dengan dihitung dengan rumus seperti ini. Kemudian kita lanjut. Hasilnya kita lihat efisiensi menurun pada kadar air di bawah 0,2. 0,2 dia menurun efisiensinya. Nah, tadi kan kita udah liatin ada radiator klakson, radiator tanduk, sama radiator linear ya. Terus ini ada ternyata dengan memakai kedua itu ada perbedaannya, ada perbedaan antara memakai radiator yang linear sama radiator yang klakson. Nah, untuk beech dan tingkat awal di daya awal 1200 watt, nilai H berkisar antara 0,7 dan 0,85. Untuk cemara dan maple, H lebih rendah daripada untuk beech. Untuk kedua spesies kayu, kadar air awal dan tingkat daya awal lebih rendah daripada beech. Tingkat daya awal memiliki pengaruh yang lebih kuat pada H.
Nah, hasilnya selanjutnya, laju pengeringan dihitung menurut persamaan yang tadi ini ya. Terus nilai antara 1 dan 4,5% per menit tercapai. Persen drying rate ini ya, persen pengeringan, rate pengeringan. Laju pengeringan tergantung pada energi spesifik yang digunakan. Sampel dengan masa kering yang lebih rendah menunjukkan tingkat pengeringan yang lebih tinggi. Untuk cemara, laju pengeringan antara 0,2 dan 2,5% per menit dengan laju pengeringan terbanyak di bawah 1% per menit, dan untuk 2 mepel berjalan di 1% per menit. Nah, kesimpulannya ternyata energi bergantung pada jenis kayu, kadar air awal, dan daya awal yang digunakan. Ini menarik, di sini percobaan skala pilot memberikan hasil yang sama dibandingkan dengan percobaan laboratorium. Sedangkan yang berbeda apa? Yang berbeda ternyata lebih kepada penggunaan radiator horn tanduk dan radiator yang linier tadi kan di hasil tadi kan. Terus keuntungan pengurangan waktu, pengeringan, penghematan energi, peningkatan kualitas, dan fakta bahwa teknologi akan ramah lingkungan. Cuman walaupun kita akan memakai energi mikro, nanti tentu akan muncul masalah lain saat ini, yaitu dalam pengendalian proses, biaya investasi, dan harga listrik. Tapi kalau dibandingkan dengan tadi kan ada metode yang lain kan ya. Kalau kita bandingkan dengan metode yang lama itu kan dia dikeringkan langsung di alam gitu kan, butuh waktu lama. Sedangkan kalau ini kan bisa cepat, karena dia bisa cepat, proses produksinya bisa lebih cepat, bisa menghasilkan lebih banyak gitu. Cuman ya secara biaya investasinya sama harga listriknya jadi lebih tinggi. Nah, oke, itu mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan. Ada yang ingin ini Mas, mungkin Anda yang pernah baca-baca juga. Karena sebetulnya gelombang mikro itu kita pernah juga diajak ya oleh grup riset dari UB ya. Itu ini untuk men-trigger biosensor Mas. Biosensor yang dari apa tuh, untuk membuat dari jarah atau apa ya, dari itu kan ada yang untuk bioenergi yang dari buah jarak atau apa gitu, untuk mempercepat prosesnya itu bisa juga menggunakan tadi gelombang mikro katanya gitu. Iya, jadi banyak ya sebetulnya apa aplikasi di energi. Tadi kalau selain tadi betul juga untuk menghemat energi dan sebagainya, bisa juga dia untuk memproduksi energi tadi untuk yang dulu pernah programnya pemerintah itu loh, yang apa namanya itu, yang untuk biodiesel itu ya. Kan ada buah apa lupa saya. Nah, itu bisa di-trigger dengan gelombang mikro ya. Buah jarak betul. Buah jarak gitu dulu, buah jarak. Nah, itu proses untuk jadi bio apa namanya, biodieselnya itu minyaknya itu dengan gelombang mikro gitu. Tapi prosesnya tidak berlanjut ya waktu itu karena proyeknya juga tidak didanain ya. Gitu. Oke, silakan, ada yang lain terkait energi. Masih banyak yang lain ya sebetulnya kalau Anda baca ya. Halo? Ada yang mau memberi komen? Oke, tidak ada. Silakan Mas Halid. Oke, sedang menulis. Oke, silakan. Kalau Anda langsung nanya aja kenapa? Oh, oke, mikrofonnya sedang error. Ya, silakan. Ini Mas Juhair, Mas Halid mau nanya nih, lagi nulis. Oke, Pak. Oh iya, mata kuliah kita itu
itu sekarang ini lagi kita ini kan untuk yang namanya metode apa pembelajaran itu ini loh, kelompok project learning, nah via PIP Classroom ceritanya gitu. Nah, makanya nanti ya diharapkan sih em, kuliah kita ini apa namanya, selain tadi saya misalnya klasikal memberikan teori ya, juga kita harapkan keaktifan Anda untuk tadi dari topik itu bisa membawa ya menambah pengetahuan kita ya, karena Anda kan bebas tuh mencari literatur itu yang disebut dengan flip classroom itu ya. Jadi Anda bebas mencari, kan Anda tuh bekerja sama dengan rekan Anda untuk mencari topik kan yang diberikan oleh saya tadi. Kemudian Anda nanti mempresentasikan. Nah, nanti juga mungkin ada teman Anda yang ya kita saling berdiskusi gitu ya. Itu pengennya gitu, Mas. Ya. Oke, ada yang lain? Oh, Mas ini masih, halo Mas Khalid, masih nulis juga ya? Panjang sekali dia. Oke, itu sumbernya pakai apa tadi Mas? Sumber sumber apa namanya gelombang mikronya? Pakai apa? Sebentar. Pakai Sebutannya magnetron. magnet ya, magnetron. Magnetron. Ya, itu Magnetron tuh kan nanti kan moncongnya itu loh, Pak. Moncongnya itu ada yang linear, ada yang tanduk. Nah, ini ya. menarik di hasil apa? Di hasilnya itu disebutkan ada perbedaan antara menggunakan yang linear ataupun dengan yang tanduk. Itu beda hasilnya. Sedangkan kalau secara skala, ternyata kalau pakai skala yang besar sama skala yang kecil sama aja hasilnya gitu. Menarik banget sebenarnya di situ, Pak. Ya, ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Salid nih. Berarti kendala dari alat tersebut masih pada harga investasi alat dan pemakaian daya yang tinggi. Lalu kemana arah riset tersebut dalam pengeringan industri kayu? Apakah alat tersebut sekiranya mungkin untuk digunakan untuk pengeringan berbagai jenis kayu di Indonesia? Itu Mas, kelihatan ya? Oke, saya sudah baca juga pertanyaannya. Nah, ini menarik pertanyaannya. Kan masih kendalanya masih di seputar investasi alat sama harga yang tinggi ya, daya yang tinggi. Terus gimana arah risetnya? Sebenarnya ini tahun lama ya, ini 2004. Udah lama banget ini. Tapi itu jadi satu dasar untuk kemudian perusahaan-perusahaan besar bisa mengaplikasikan ini. Banyak, kalau di Indonesia sendiri pengusaha-pengusaha kayu, kalau kita cari, kalau saya kan kemarin sempat searching di YouTube juga termasuk kan. Di YouTube itu malah preferensi mereka daripada pakai alat mending langsung aja alami. Kenapa kalau di Indonesia lebih preferensi alami aja daripada pakai alat? Karena di sini kita melimpah ruah dan bisa langsung ngejemur gitu. Beda Ya, kalau di Eropa. tenaga mataharinya ya yang banyak di kita ya. Kalau di Eropa kan beda lagi, dia kan di Jerman kan ya. Kalau di Jerman maka mereka pengeringannya langsung pakai harus di dalam pabrik, dan itu banget berguna banget buat mereka. Gitu sih kurang lebih. Iya betul, karena mataharinya di sana juga terbatas juga ya panasnya ya. Tidak sepanas di Indonesia lah gitu. Oke. Tapi memang selain panas tadi juga dengan pengeringan melalui gelombang elektromagnetik mungkin ada lebihnya juga tadi ya. Mungkin nanti bisa lebih awet, kemudian hama-hamanya juga mungkin yang apa tuh namanya bisa bisa mati kali ya. Ya saya juga kurang tahu ya, tidak belum pernah saya pakai pengeringan kayu lewat. Ya artinya nggak expert di kayu ya. Setahu saya kayu ya sudah jadi ya. Nggak ngerti juga. Tapi kalau Anda lihat beberapa teman kita itu juga sering juga memanfaatkan kayu ya, limbah kayu terutama untuk panel akustik ya. Lain lagi tuh. Tapi emang itu sih digergaji kayunya ya. Oke, ini yang dimaksud nih mesti untuk ini kayu-kayu untuk ini ya, untuk mebel ya. Kayu untuk mebel dan sebagainya. Iya, Pak. Ya, betul. Itu kan berkaitan erat sama kadar airnya. Iya, betul. Biar awet ya. Betul. Zaman dulu kita punya namanya kayu besi ya.
Kayu Kalimantan itu juga bagus banget kan. Sekarang sudah hilang ya Kalimantan ini. Oke. Ini ada dari Catur. Mas, dari Catur nih. Apa mungkin ada potensi selain untuk mengeringkan kayu seperti pembuatan garam? Ini kalau apa? Saya sih tidak bisa menjawab untuk pembuatan garam karena kan harus searching dulu di garam. Cuman kalau microwave ini kan balik lagi utamanya adalah penggunaan microwave ini di ininya penggunaan energi yang nantinya dipakai di thermalnya gitu. Jadi selama itu mungkin membutuhkan energi thermal, insya Allah si microwave itu mungkin lebih efektif. Ya, dan microwave itu sebetulnya men-trigger uap airnya loh, H2O-nya dari objek ya. Jadi kalau memang ingin mengeringkan cepat ya bisa pakai microwave. Nggak tahu tapi garamnya itu apakah karena selain garamnya nanti muncul juga mungkin jadi matang ya garamnya kalau terlalu panas ya. Ya harus dicoba Mas, harus dicoba. Nah kalau garam sih mungkin bawa air laut ya, masukin ke microwave oven Mas. Cepat nggak sih jadi garamnya ya? Nah ini bisa riset Anda juga nih. Yang satu kan digeringin lewat apa mungkin lewat matahari. Kemudian yang satu masukin ke microwave oven ya gitu. Mana nih yang mempercepat apa penumbuhan garamnya? Yang jelas kan kalau ya saya juga bukan orang garam juga ya, nggak ngerti juga. Belum pernah saya bikin garam. Yang jelas kan kalau kita lihat di TV-TV itu garam itu kan diangin-anginin ya biar dia menguap kan airnya, menguap airnya tinggal garamnya kan gitu. Penguapan air gitu berarti. Ya, dia harus dicoba gitu. Begitu Mas Catur ya. Saya coba aja Anda ambil kan ngambil air garam kan sorry, air laut kan mungkin nggak mahal toh di Parangtritis banyak. Bawa kemudian satu Anda taruh di matahari berapa lama untuk jadi garam, yang satu lagi yang satu dijemur, yang satu dimasukin microwave. Apa yang terjadi ya? Coba aja. Oke, gitu. Ada lagi yang lain? Atau yang mungkin Kaitannya dengan garam, nanti misalkan beneran ngambil air laut, ternyata garam itu juga rusak kalau dia di dekat tempat wisata gitu. Karena jadi kayak ada pasir-pasirnya gitu. Kan ada kadang-kadang kan kalau di tempat wisata itu ada bangunannya. Itu ada keluhan-keluhan dari petani seperti itu, petani garam. petani kalau garam. Garam itu. Loh, jadi tidak kan kalau garam itu nggak airnya aja langsung dimasukin ini kan kalau kita lihat di TV-TV itu ya garam itu dari air laut langsung dimasukin tambak terus dibiarin itu jadi garam gitu kan? Iya Pak, seperti itu. Cuman kan saya sempat lihat ada satu liputan dokumenter di Sulawesi. Kan ada petani garam, lahannya punya mereka. Terus satu waktu ada orang asing, mereka bikin ya, tempat-tempat wisata gitu. Terus dibangunlah di pinggir-pinggir pantai kan. Mungkin karena pembangunan di pinggir-pinggir pantai itu jadinya garam yang dikeringkan itu jadi lebih kotor gitu. Jadi mereka karena itu mungkin Indonesia juga impor garam, salah satunya mungkin sebabnya juga karena kita sendiri yang merusak ekosistem buat produksi garamnya itu. Semua air laut apa bisa pakai dijadiin garam ya? Enggak. Kalau misalnya di Parangtritis gitu kan juga atau di pantai mana kan kita pantai sepanjang pantai itu kan banyak ya. Apa nggak bisa dipakai jadiin garam ya? Kalau bisa sih mungkin bisa Pak. Cuman ya ibaratnya mungkin ini Pak ya. Mungkin kalau beras ada kerikil-kerikil, ada pasir kecil-kecilnya, mungkin nanti garam juga bisa seperti itu karena rusak dengan ekosistem di sekitarnya. Kalau dulu kan masih bersih. Oke, di air lautnya ya. Oke, ada yang dari ini enggak apa namanya daerah pertanian garam enggak tuh? Saya sendiri sih belum pernah ya. Ya. Oke. Kualitas garamnya beda. Ya nggak tahu. Iya bisa jadi ya. Atau ya coba Anda nyoba aja.
Kalau memang mau kan, itu bahan Anda juga riset PKM kali ya. Garam pakai microwave gitu. Ternyata nggak tahu berhasil atau enggak ya. Dulu saya pernah juga ada mahasiswa yang mencoba ini apa? Ini dia usulannya diterima juga tuh PKM, yaitu membuat ini permen yang untuk apa? Untuk ingin dia membuat permen yaitu untuk membersihkan gigi ya, membersihkan kotoran gigi itu. Nah, tapi sampai akhirnya permennya itu nggak jadi-jadi ya, karena katanya saya gimana cara buat permen ya, saya juga nggak tahu. Saya bilang bikin gula-gula ya, yang dikasih min gitu ya. Nah ternyata permennya itu nggak jadi-jadi. Iya, iya. Hujan. Hmm. Oke. Ada, ad- halo, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, terima kasih ya. Tadi yang presentasi kelompok 2 Mas Juhair sama Mbak Alfia ya. Kita lanjutkan minggu depan ya. Oke. Oke, kalau tidak ada, kita tutup saja kuliah kita hari ini ya. Kalau ada yang belum absen, silakan. Oke, kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang belum absen. Atau yang nanti di PS-nya satu bisa minta ke saya untuk absen ini.